Zakheus adalah seorang yang hidup dan disebut dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab. Menurut Injil Lukas pasal 19, Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai, seorang yang kaya dan memiliki ukuran badan yang pendek. Wah, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan Zakheus? Yuk kita sama-sama ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you teman-teman. Shalom teman-teman, bertemu dengan aku Jos. Masih di tahun Bangkit Jadi Teranglah. Yuk kita semua siapkan hati untuk memuji menyembah nama Tuhan. Sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Let's pray and worship. Shalom teman-teman. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kak Kaila apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Jos apa kabarnya? Luar biasa. Kalau gitu kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, coba berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berikan senyuman terbaik. Jangan ibadah dengan kondisi cemberut. Walaupun belum makan, kalian masih baru bangun tidur. Jangan cemberut. Kita mau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kakak mau tes juga nih. Masih ingat gak ya dengan tepuk sekolah minggu? Saya cinta Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Belum semuanya nih kakak lihat. Coba sekali lagi tepuk sekolah minggu. Tuaga, ye 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 ye. Saya cinta Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sekarang kita akan naikkan pujian penyembahan. Yuk, let's go. Mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Let's go, Kak. Yuk, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, yuk. Yuk, mana senyumannya? Jangan lupa sambil tepuk tangan ya. Let's go. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu temaniku. Katakan emas perak, let's go. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Angkat kedua tangan kita dengan sungguh-sungguh, katakan. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku Yesus di dalam hidupku. Katakan selamanya. Selamanya menemaniku selalu. Dari awal mari kita naikkan pujian ini. Katakan Yesus. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidup. Katakan setiap musim. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu temaniku.
semuanya untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik silahkan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Ya lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik kita datang sama Tuhan Yesus. Berikan sikap hati kalian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Sama-sama kita katakan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, luar biasa. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan bersama Kak Martin. Nah, kebetulan masih di tahun 2024 dengan tema Bangkit Jadi Teranglah. Nah, Bangkit Jadi Teranglah ini kakak akan supaya menghasilkan buah. Dan teman-teman menghasilkan buah adik-adik. Buahnya seperti apa ya? Nah, kita akan belajar bersama-sama di firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kakak akan menceritakan tentang Zakheus. Nah, kira-kira teman-teman adik-adik ada tahu nggak cerita Zakheus itu siapa? Nah, Zakheus ini adalah orang pengungut cukai. Dia mengambil pajak-pajak di orang-orang di kota Yeriko. Nah, adik-adik, di saat itu Zakheus ia mengambil pajak-pajak dari orang-orang di kota Yeriko. Nah, namun seringkali Zakheus itu mengambil pajak dari orang-orang Yeriko yang tidak semestinya dan jumlah yang semestinya adik-adik. Sehingga orang-orang Yeriko itu tidak suka dengan orang yang bernama Zakheus adik-adik. Nah, Zakheus ini adalah berpolarakan yang memiliki tidak terlalu tinggi adik-adik. Ia pendek. Nah, lalu adik-adik, Zakheus ini tidak memiliki teman yang banyak. Nah, di saat itu adik-adik, Tuhan Yesus lewat di kota Yeriko untuk menuju kota. Nah, lalu Tuhan Yesus bertemu dengan orang bernama Bartimeus. Nah, adik-adik, Bartimeus ini adalah orang yang miskin dan buta. Lalu, di saat Tuhan Yesus bertemu Bartimeus ini, Tuhan memulihkan kebutaannya dari Bartimeus. Di saat Bartimeus sembuh, ia dapat melihat kembali dan sukacita. Lalu akhirnya Bartimeus itu mengikuti Tuhan Yesus sambil memuji Dia bersama-sama dengan orang-orang Yeriko beserta Zakheus juga adik-adik. Lalu saat Tuhan sudah melakukan mukjizat itu adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke kota. Di saat itu Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus itu. Lalu karena Zakheus itu adik-adik dia tidak memiliki perawakan yang tinggi, yaitu ia pendek, ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus itu adik-adik. Akhirnya dia memutuskan untuk mendahului Tuhan Yesus dan orang-orang Yeriko itu adik-adik. Nah, akhirnya Zakheus itu sudah mendahului Tuhan Yesus dan ia menaiki pohon ara adik-adik. Dia menaiki pohon ara untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus yang berjalan melewati itu melihat Zakheus yang berada di atas pohon ara itu teman-teman. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berkata, yaitu segeralah turun sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Saat Zakheus mendengar itu adik-adik, ia sumringah, dia sukacita bahwa Tuhan Yesus ternyata ingin tinggal di rumahnya. Lalu Zakheus bersama Tuhan Yesus menuju rumahnya adik-adik. Lalu di saat Tuhan Yesus bersama Zakheus setelah sampai di rumahnya, orang-orang Yeriko itu bersungut-sungut adik-adik dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa adik-adik. Wah, lalu di situ Zakheus berkata adik-adik ke orang-orang bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang dan akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu kata Tuhan Yesus teman-teman, Tuhan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan Zakheus yang memiliki kebiasaan egois untuk mengambil keuntungan lebih dari orang-orang yang tidak bersalah, dan sehingga ia mengakibatkan dia untuk menjadi kekayaannya sendiri. Dan di sini Zakheus bersama Tuhan Yesus, ia dipulihkan adik-adik. Ia dipulihkan agar dapat berbuah. Nah, dia itu berbuah untuk menghasilkan, memberikan yang terbaik ke orang-orang dan tidak seperti sebelumnya adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini sampai segini dulu. Kita akan bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan yang kami telah pelajari bersama-sama ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, agar apa yang kami dengarkan dan apa yang kami pelajari Tuhan, agar menjadi berkat untuk kami ini Tuhan. Ya Tuhan, agar kami dapat dipulihkan ya Tuhan, dan kami akan dapat berbuah untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Al-Rasul 14 ayat 3b. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Ya adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, kakak minta yuk semua kita berdiri, semua bangkit berdiri mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini saat kami beribadah, biar semua ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, sebelum kami selesai ibadah kami, biar kami meminta berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih karunia Tuhan Yesus dilimpahkan kepada setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah di dalam segala hal. Pendidikan kami, keluarga kami, pekerjaan, semua aktivitas yang kami lakukan, semua diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.